Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya di sini akan sebelumnya langsung saja. Ini saya akan menunjukkan materinya ya guys, teman-teman, maksudnya. Intrup ya, intrup hardware. Di sini ada sebuah diagram, yang dimana diagram ini adalah seluruh komponen yang ada di dalam komputer. Jadi gini, seluruh komponen yang ada di komputer ini berkomunikasi melalui sistem bus. Ini ya, sistem bus yang ada di ini, di atas memori ini ya. Jadi misalnya gini, ketika kita sedang menekan tombol keyboard atau mouse, data ini akan diterima oleh USB controller untuk kemudian diteruskan ke CPU melalui sistem bus gitu. Nah, sekarang misalnya begini, anggaplah kita pengguna komputer yang sedang mengetik. Pernah tidak kita bertanya-tanya, setiap kali kita menekan tombol di keyboard itu gimana sih caranya CPU tahu bahwasanya kita telah menekan tombol tertentu yang ada di keyboard? Apakah CPU akan terus-menerus mengecek keyboard secara berulang-ulang untuk mengetahui tombol yang sudah ditekan atau tidak? Pendekatan seperti ini di mana CPU yang terus-menerus mengecek akan adanya kejadian ataupun data itu sangat tidak efektif. Karena waktu dari CPU itu akan habis untuk terus mengecek itu baru keyboard. Bagaimana dengan mouse? Bagaimana dengan peralatan lainnya? Karena ada banyak peralatan di sini. Repot juga kalau CPU akan terus-menerus mengecek seluruh perangkat yang ada di komputer, seperti mouse, printer, dan VGA card di sini. Nah, gitu ya guys. Solusinya adalah digunakanlah yang namanya interrupt. Jadi konsepnya begini, CPU itu bebas melakukan pemrosesan apapun. Nah, kemudian ketika misalnya ada kejadian seperti mouse yang digerakkan atau tombol yang diketik, maka controller dari sebuah hub itu akan menginstruksi CPU untuk memberitahukan bahwa telah terjadi sesuatu gitu. Misalnya ya, USB controller akan memberitahu CPU mengenai hal-hal yang telah terjadi di keyboard atau mouse atau peralatan yang lainnya. Misalnya ketika printer kita kehabisan kertas, maka printer akan memasukkan data ke USB controller, dan dari USB controller akan diteruskan ke interrupt, kemudian untuk diproses ke CPU dan diteruskan ke sistem operasi agar bisa diolah menjadi pengguna menjadi tahu gitu. Kalau di komputer biasanya sering ada tanda seru gitu atau tulisan error kayak gitu ya. Jadi kita langsung seolah-olah kita itu di luar kepala langsung tahu, oh ini printernya kertasnya habis gitu.
Nah, contoh lainnya misalnya di sini kita lihat ada yang namanya disk controller. Nah, disk controller ini adalah salah satu tugasnya, dia akan memberitahu ke CPU kalau misalnya datanya sudah selesai disimpan. Jadi misalnya ketika kita menyimpan data, yang terjadi adalah CPU tidak akan dia menunggu sampai datanya itu selesai disimpan gitu. Karena waktunya akan terbuang menunggu. Yang terjadi adalah dia akan mengerjakan hal-hal yang lain yang bisa dikerjakan, dan jika datanya sudah selesai disimpan, maka sudah tugas dari disk controller untuk memberitahukan CPU agar bahwasanya data tadi sudah selesai disimpan gitu. Selanjutnya, sama seperti printer tadi, informasinya akan dibaca oleh sistem operasi, kemudian akan diproses aplikasi, dan akhirnya akan ada pemberitahuan bahwasannya data itu sudah tersimpan, sudah sukses tersimpan gitu. Setelah kita paham apa itu interrupt, sebentar. Setelah kita paham apa itu interrupt, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara peralatan mengirimkan interrupt ke CPU gitu. Mas, tentunya kita akan selalu bertanya-tanya untuk masalah hal ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada IRQ. Dan jawabannya tadi adalah IRQ atau interrupsi request. Singkatannya interrupt request. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini adalah permintaan interrupt ya. Nah, setiap peralatan itu punya masing-masing nomor interrupt. Contohnya di sini di Wikipedia ditampilkan, kita lihat ada IRQ1 itu untuk keyboard controller, kemudian ada IRQ3 dan 5 untuk serial port, 5 untuk parallel port atau sound card, dan yang keenam untuk floppy disk controller. Jadi ini rata-rata semua peralatannya itu sudah jadul semua ya. Yang dari IRQ 3 sampai 6 ini sudah zaman sekarang sudah jarang, jarang. Jadi itu peralatan mengirimkan interrupt melalui IRQ. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika dalam waktu yang bersamaan ada 2 interrupt yang masuk. Ini diagramnya seperti ini ya. Contohnya ketika saya mouse digerakkan bersamaan dengan kita menekan tombol di keyboard. Nah, bisa jadi CPU ini akan bingung mana yang harus dia proses duluan. Nah, untuk membantu CPU dalam pemrosesan interrupt ini, ada sebuah alat khusus yang namanya adalah PIC. PIC ini adalah singkatan dari ini, Programmable Interrupt Controller. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengontrol interupsi yang bisa diprogram. Jadi tugas dari PIC atau PIC ini adalah untuk menentukan prioritas interrupt mana yang harus CPU jalankan duluan gitu, agar CPU tidak bingung gitu. Nanti PIC itu sendiri untuk komputer jadul sekarang sudah jarang digunakan karena satu PIC kita hanya bisa menghandle 8 interrupt. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada banyak interrupt, bahwasanya
ada perintah yang melebihi dari 8 perintah itu tadi gitu. Maka solusinya digunakan 1 bit tambahan lagi sehingga ada 2 bit seperti yang ada di sebentar, salah ini di mana? Oh ini salah guys, sebentar. Harusnya ini bukan ini guys. Yang ini ya guys ya. Oke. Jadi sistem 2 bit ini sudah jarang sekali digunakan, sehingga sekarang menggunakan alat yang berbeda lagi, namanya adalah APIC, singkatan dari Advanced Programmable Interrupt Controller. Kemudian di Windows ada sebuah tool untuk memberi informasi. Di Windows ada sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk mengecek informasi yang mengenai komputer kita, termasuk di dalamnya informasi mengenai interrupt. Namanya adalah MS Info 32 ya, di sini pojok sini. Cara menjalankannya kita tinggal menekan seperti ini, seperti ini, MS Info 32 ini ya. Kemudian muncul seperti ini, ya. Di halaman pertama kita lihat bersama ada informasi mengenai sistem operasinya, versinya apa, versi ini versi 10.00.9042, dan masih banyak lagi informasi lainnya seperti pembuat laptopnya, nomor serinya, dan seterusnya. Versi BIOSnya termasuk juga ya guys di sini. Nah, kali ini kita akan fokus di bagian mengenai IRQ. Yang pembagian tadi ini ada di bagian sini di hardware resource, klik di sini ya, di bagian ini Bu, hardware resource ini ya, bagian IRQ. Di sini ada daftar interrupt ya. Ini IRQ 0 sistem timer. Bentar, ini salah. Oke, jadi gitu guys. Ini selanjutnya ada juga IRQ Realtek Pitch GB Family Controller. Bentar, kalau nggak ngomong pakai ini tuh suaranya gimana gitu guys. Kemudian di ini namanya Microsoft XP Controller System ya. Ini banyak sekali ada
ratusan, berapa ratus gitu kayaknya guys. Pokoknya ya nggak sampai 1000, ratusan gitu guys. Jadi ini tadi peralatan lain seperti apa namanya, VGA, Intel SD grafik, kemudian USB lagi, host controller ini, ada real pitch GB family controller. Ini adalah network card. Ini ada AMD Radeon Tata controller, kemudian ya, dan seterusnya pokoknya guys. Baik, sampai di sini dulu untuk materi saya. Mohon maaf jika berlepotan tentang penjelasan saya, karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton. Selamat jumpa kembali. Thank you.